Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Varian baru COVID-19 kembali ditemukan, yakni varian Delta Plus, yang merupakan varian dari Delta atau turunan dari varian Delta. Varian Delta Plus ini dikatakan memiliki kemungkinan penyebaran 10-15% lebih tinggi dibandingkan dengan varian sebelumnya, namun memiliki gejala yang serupa dengan varian Delta. Varian COVID-19 AY4.2 atau varian Delta Plus kini tengah diwaspadai oleh pemerintah Indonesia, terlebih menyambut libur Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Varian Delta Plus sendiri ditetapkan sebagai varian of interest oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan sudah ditemukan di berbagai belahan dunia seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Eropa Barat, dan Singapura. Akan tetapi varian Delta Plus ini dikatakan masih memiliki gejala yang serupa, namun dengan kemungkinan penularan 10 hingga 15% lebih tinggi jika dibandingkan dengan varian Delta. Varian Delta Plus ini merupakan turunan varian Delta B1.167.2 yang membawa dua karakteristik, yakni spike Y145H dan A222V. Meski sampai saat ini belum terdeteksi adanya kasus COVID-19 dengan varian Delta Plus di Indonesia, namun pemerintah tetap mengambil langkah antisipatif dengan memperketat syarat-syarat dari dan keluar negeri. Ya, untuk membahas lebih lanjut tentang varian Delta Plus dan bagaimana antisipasi pemerintah mencegah varian ini masuk ke Indonesia, kita akan berbincang bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksinasi COVID-19. Selamat pagi Ibu Nadia. Selamat pagi Mbak. Iya Ibu Nadia. Bagaimana Ibu, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bisa bergabung. Iya. Ibu Nadia, ini kan varian Delta kembali bermutasi dan salah satunya yaitu Delta Plus atau AY42. Nah ini kenapa dia mudah bermutasi dan kita banyak menemukan sub-subnya begitu Bu? Ya, jadi kita tahu bahwa varian atau virus COVID-19 ini adalah tentunya virus yang memang secara natural atau alami dalam upaya dia untuk mempertahankan dirinya adalah terus menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang ada. Salah satu upaya untuk beradaptasi tersebut adalah dengan melakukan mutasi. Mutasi ini bisa terjadi pada saat dia masuk ke dalam sel manusia ataupun pada saat dia melakukan proses penularan, mencari host baru pada masyarakat ya. Nah, varian Delta yang sudah kita ketahui adalah varian yang banyak menyebabkan terjadinya gelombang kedua ataupun bahkan saat ini beberapa varian yang itu dikatakan menyebabkan peningkatan kasus di beberapa negara termasuk seperti di Inggris. Nah, kita tahu bahwa ternyata varian Delta ini sendiri sudah melakukan beberapa mutasi ya, walaupun tidak seluruh mutasi yang menyebabkan sebuah varian ataupun jenis baru dari virus COVID-19. Jadi dia melakukan mutasi sedikit-sedikit di beberapa protein yang ada sehingga menimbulkan turunan-turunan baru, termasuk turunan AY4.2 yang dikatakan oleh Badan Kesehatan Inggris merupakan salah satu yang diduga menjadi penyebab peningkatan kasus yang saat ini terjadi di Inggris. Nah, di Indonesia sendiri varian Delta itu sudah ditemukan kurang lebih ada 23 jenis turunannya. Jadi selain varian Delta yang kita deteksi sebagai penyebab timbulnya peningkatan kasus di bulan Juli, saat ini sudah dipetakan ada 22 turunan dari varian Delta. Artinya ada mutasi pada beberapa protein, tapi kemudian tidak mengubah secara utuh virus atau varian yang menyebabkan munculnya perubahan dari varian Delta tadi. Kalau untuk Delta Plus ini Bu, yang saat ini katanya sudah ada di Singapura begitu. Nah, seperti apa Bu percepatannya dan kita harus waspada Bu? Ya, waspadai ini kita lihat bahwa varian Delta itu sudah ya artinya AY4.2 tadi ya belum masuk ke negara kita. Iya. Nah, sehingga
perlu kita lakukan tentunya deteksi ataupun penguatan-penguatan di pintu masuk negara kita ya. Termasuk tadi apalagi kalau kemudian Singapura sudah melaporkan adanya varian Delta yang ditemukan di negara dia. Nah, penguatan yang kita lakukan di pintu masuk negara tentunya selain dengan pemeriksaan PCR sebanyak 3 kali, juga semua pendatang harus melakukan karantina selama 5 hari, dan yang terakhir adalah semua kasus positif harus kita lakukan pemeriksaan genome sequencing untuk memastikan jenis virus atau varian yang kita temukan dari para pendatang ini. Dan pengetatan pintu masuk ini kita lakukan bukan hanya di bandara, tapi juga kita lakukan perjalanan laut ataupun juga melalui darat. Ibu, tapi bagaimana dengan dampak dari relaksasi saat ini kan, karena pariwisata terutama mungkin kita bisa melihat contohnya di Bali begitu. Kan sudah membuka kembali untuk pintu masuk sebagai para turis asing begitu. Nah, ini juga kan menjadi langkah-langkah yang perlu diantisipasi. Perlukah karantina ditambah dari 5 hari menjadi 7 hari begitu, Ibu? Ya, untuk tentunya kebijakan pembukaan pintu masuk untuk pariwisata ya, terutama di Kepulauan Riau, yaitu Bandara Batam dan juga Bandara Igusti Ngurah Rai di Bali. Ini tentunya kita sudah tentukan ya, ada 19 negara yang bisa kemudian masuk ke 2 pelabuhan udara ini. Nah, kita tahu pertama pemilihan 19 negara tersebut adalah negara-negara yang tentunya pada level PPKM-nya itu level 1 dan 2 ya. Dan ditambah lagi dengan angka positivity rate di daerahnya itu atau di negaranya itu kurang dari 5%. Jadi kita sudah betul-betul membatasi pada negara-negara yang resiko laju penularannya itu sangat rendah. Nah, mengenai masa karantina ini sedang dilakukan lagi pengkajian, karena dengan kondisi positivity rate yang terus turun dan pola penularan COVID-19 terlihat bahwa masa karantina itu apakah 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu di mana misalnya kalau karantinanya 3 hari itu pada negara-negara dengan positivity rate ataupun cakupan vaksinasinya sekian persen. Kemudian pada 5 hari itu adalah pada kondisi-kondisi tadi terkait dengan laju penularan dan cakupan vaksinasinya. Jadi kalau kita melihat apakah perlu diperpanjang atau tidak, pertama dari hasil kajian epidemiologi bahwa apakah itu 5 hari, 7 hari, atau 14 hari itu sebenarnya tidak berbeda bermakna ya untuk kemudian kita mendeteksi adanya kemungkinan masuknya atau varian baru atau mencegah sebenarnya penyebar luasan dari pelaku perjalanan. Nah, ini yang kemudian mengapa kemudian pemerintah juga kemarin kita tahu bahwa dari karantina selama 10 hari atau 8 hari, kemudian turun menjadi 5 hari. Nah, nanti mungkin akan kita lihat lagi ya, kita evaluasi apakah bisa dengan kondisi cakupan vaksinasi secara global di banyak negara itu sudah cukup tinggi, maka ada kemungkinan karantina juga bisa berkurang. Lalu Ibu, maksud saya bagaimana dengan gejala dari virus ini ketika menginfeksi? Apa yang perlu masyarakat ketahui ketika menerima gejala yang mirip mungkin dengan Delta? Dan ternyata memang harus dilihat lagi apakah ini sebenarnya Delta plus atau bukan. Nah, bagaimana kita melihat ini gejala dari Delta plus ini, Bu? Ya, kalau kita lihat varian daripada virus Delta ya, sebenarnya karena gejala umumnya itu adalah infeksi saluran pernapasan atas, maka kalau kita lihat tidak ada yang terlalu spesifik ya sampai saat ini untuk varian Delta plus, termasuk varian AY4.2 tadi. Jadi gejalanya masih yang harus diwaspadai adalah demam, kemudian mungkin batuk, pilek, ya,
rasa yang tidak enak di seluruh badan kita ya, mungkin rasa sakit, ngilu pada persendian, itu yang kurang lebih harus kita waspadai. Selain itu gejala hilangnya indera penciuman atau indera perasa itu juga masih merupakan gejala khas daripada COVID-19. Oke. Lantas bagaimana juga dengan warga Indonesia yang mungkin baru kembali dari Singapura begitu, Bu? Apakah juga tetap diberikan langkah-langkah antisipatif untuk memantau kondisi mereka? Ya, artinya siapapun juga yang melakukan perjalanan dari luar negeri, baik WNA atau WNI, kita tahu bahwa untuk WNA dari Singapura ini masih belum diizinkan ya untuk masuk menjadi wisata ke Indonesia. Tetapi untuk warga negara Indonesia tentunya pintu masuk ini dibuka untuk semua warga negara Indonesia yang akan kembali ke Indonesia. Nah, hanya memang prosedurnya artinya tadi harus memastikan membawa hasil pemeriksaan PCR dan mengikuti karantina selama 5 hari. Dan kalau kemudian hasil pemeriksaan PCR itu ada yang positif pada waktu pemeriksaan hari pertama saat karantina ataupun hari ke-4 pada saat akhir karantina, itu tentunya kalau dia positif harus mau untuk dirujuk ke tempat-tempat isolasi atau kalau memang gejalanya sedang atau berat itu harus mau dirawat di rumah sakit rujukan COVID. Baik, Ibu Nadia, nanti kita juga masih akan berbincang tentang vaksinasi bagi masyarakat yang memiliki komorbid dan juga autoimun. Tapi setelah jeda ya, Bu Nadia. Baik, terima kasih. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.